Assalamualaikum, Ustadz, saya mau berbagi dan ingin bertanya mengenai pengalaman saya saat membeli jajanan ke toko kelontong, warung makan, dan toko sayur. Jadi begini Ustadz, kan saya pernah merasa punya hutang dengan penjual tersebut dan penjual juga mengiyakan kalau saya sebelumnya memang punya hutang dengannya. Namun ketika saya tanyakan kembali dengan penjual tersebut jumlah uang saya kekurangannya berapa, karena saya tidak tahu, lupa jumlah uangnya. Penjual juga tidak mencatat dan juga lupa jumlah uang kekurangan saya. Jadi bagaimana saya sebagai yang punya hutang? Kalau merasa kelupaan jumlah uangnya, apa yang harus saya lakukan ya? Ustadz, bila saya berada di posisi seperti itu, mohon pencerahannya bagi saya, untuk agar saya lebih tahu lagi bagaimana jawabannya. Waalaikumsalam, utang piutang ini terkait hak orang lain. Membayar utang adalah sebuah kewajiban, sebagaimana beberapa dari sabda Rasulullah berikut ini. Artinya, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain yang artinya adalah Rasulullah tidak mensyolatkan laki-laki yang memiliki utang. Lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, ya, 2 dinar. Beliau bersabda, sholatlah untuk sahabat kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dalil lainnya, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai utang itu dilunaskannya. Hadis Ibnu Majah. Karena pentingnya utang, maka ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang dan cara-cara transaksi hutang. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi, dalam berutang, ada etikanya yaitu, pertama, ditulis. Kedua, menghadirkan 2 saksi. Ketiga, ada barang gadaian. Tujuannya adalah untuk menjaga hak orang yang memberi utang. Jika ia meninggal, ada catatan dan ada saksi sehingga utang bisa dibayarkan dari uang atau barang yang ia miliki atau orang yang mengurangi bisa ambil barang gadaiannya. Adapun kasus Anda cukup tanya ke penjual. Jika sama-sama lupa, bayar sesuai yang disepakati bersama dan minta ke penjual agar dihalalkan jika sekiranya ada kekurangan. Dengan demikian, utang Anda selesai insya Allah. Intinya, kedua belah pihak harus saling mengikhlaskan.